Santi menyesap wine merah dari gelas kristal tipis dengan gerakan yang sangat tenang, seolah-olah cairan merah di gelasnya adalah darah kemenangan yang sudah ia genggam. Di sampingnya, Ridwan, pria dengan senyum licin, tatapan mata yang haus akan kekuasaan sibuk memeriksa beberapa lembar dokumen legal di atas meja marmer Italia. Bagaimana, Ridwan? Semuanya sudah siap secara hukum? Aku tidak mau ada celah sekecil apapun yang bisa dia gunakan untuk menuntut balik atau menggugatku suatu saat nanti. Tinggal tanda tangan saja, sayang. Semuanya sudah sempurna, nyaris tanpa cacat. Draft pengalihan aset Bintan Paradise Travel dan penyerahan kuasa penuh atas seluruh rekening tabungan pribadinya sudah aku buat serapi mungkin. Tapi, apa dia tidak akan curiga saat melihat tumpukan kertas itu? Ridwan bertanya. Pria itu, meski naif, punya idealisme yang cukup merepotkan. Dia sangat terobsesi dengan bisnis kampungan di Bintan itu. Dia selalu bicara soal marwah dan sejarah setiap kali aku mencoba memancingnya soal likuidasi aset. Idealisme tidak ada gunanya kalau badannya sudah ambruk dan jiwanya sudah kita injak-injak hingga hancur, Ridwan, sahut Santi sinis. Aku sudah muak, Ridwan. Benar-benar muak hingga ke ubun-ubun. Pura-pura menjadi wanita pendamping yang manis, mendengarkan ceritanya tentang masa kecil di pesisir, dan peduli pada pemuda Melayu yang kolot itu benar-benar menguras seluruh energiku. Setiap kali dia bicara soal dermaga dan matahari terbit di bulan Linggi, aku harus menahan diri agar tidak menghina kesederhanaannya. Kalau bukan karena posisi papa yang butuh menantu suci dari daerah untuk memperbaiki citra keluarga pasca skandal pajak kemarin, dan kalau bukan karena dana segar yang bisa kita ambil dari likuidasi seluruh investasinya, aku sudah membuangnya ke selokan sejak dia menginjakkan kaki kembali di Jakarta. Di balik pintu kamar yang sedikit renggang, dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu tidur yang redup dan warna merah dari angka jam digital, Agus sebenarnya tidak sedang tidur. Ia sempat terbangun beberapa menit yang lalu karena rasa haus yang mencekik tenggorokannya, namun ia justru mendapati dirinya terjebak dalam kengerian yang jauh lebih menyakitkan daripada demamnya. Ia mendengar sayup-sayup namun sangat jelas setiap kata, setiap rencana busuk, dan setiap hinaan yang keluar dari mulut wanita yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidupnya. Setiap kata yang diucapkan Santi terasa seperti belati yang dihunus lalu ditusukkan berkali-kali ke jantungnya. "Ah Allah," bisik Agus dengan suara yang nyaris tak keluar. Tenggorokannya terasa seperti disumbat kerikil panas. "Ampuni hamba telah buta karena kilauan dunia. Hamba telah menyakiti satu-satunya hati yang tulus menjaga hamba." Namun, di tengah keputusasaan yang paling dalam, di ujung kesadarannya yang mulai memudar kembali karena suhu tubuh yang meninggi, Agus membayangkan satu hal. Ia membayangkan bau laut Bintan yang asin namun jujur. Ia membayangkan suara ombak yang menghantam dermaga kayu Bulang Linggi dengan perkasa. Dan ia membayangkan sebuah cahaya kecil dari sebuah menara suar tua di kejauhan, sebuah cahaya yang melambangkan doa-doa Aini yang tak putus-putus dikirimkan ke langit. Cahaya itu mulai memanggil jiwanya yang hampir mati untuk tidak menyerah.